Malam ini, di kesempatan malam ini saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai to become one. Bahwa perkawinan adalah inisiatif atau ide Allah sendiri, bukan inisiatif manusia. Kalau kita memahami bahwa perkawinan adalah ide atau inisiatif Allah, itu artinya kalau kita ingin menghargai Allah, salah satu caranya adalah kita harus menghargai perkawinan itu sendiri. Tidak menghargai Allah sama juga tidak menghargai lembaga, tidak menghargai perkawinan sama juga tidak menghargai lembaga yang Allah bangun, yang Allah inisiasi. Jadi kalau saudara main-main dengan perkawinan, itu berarti saudara main-main dengan ketetapan Allah. Dan Allah akan berurusan dengan orang-orang yang demikian. Kalau seorang tidak mengerti bahwa perkawinan itu sesuatu yang sakral, suci, istimewa, dan itu adalah ide Allah, dia bisa memperlakukan perkawinan atau pernikahan layaknya orang beli barang. Ya kalau saya suka beli, gak suka saya beli. Kalau saya bosen saya bisa beli yang lain atau saya tukar dengan yang lain. Perkawinan tidak boleh seperti itu. Perkawinan adalah satu ketetapan yang Allah bangun untuk seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan dan mereka bersatu untuk selamanya. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Bukan keuangan yang memisahkan, bukan konflik yang memisahkan, bukan orang ketiga yang memisahkan. Tetapi hanya maut yang boleh memisahkan. Kalau kita mengerti prinsip ini maka kita tidak akan bermain-main dengan pernikahan. Perkawinan adalah persatuan eksklusif antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dengan kata lain, Adam diciptakan eksklusif hanya untuk satu perempuan yang bernama Hawa. Dan Hawa diciptakan eksklusif hanya untuk satu laki-laki yang bernama Adam. Kalau begitu kehadiran orang ketiga pasti merusak kesakralan, keeksklusifan dari sebuah hubungan ini. Dalam bentuk apapun tidak dianjurkan. Itu sebabnya Allah memberikan ketetapan salah satunya laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibu supaya keeksklusifan mereka bisa terjalin dengan sempurna. Kehadiran ayah dan ibu itu kalau dalam struktur hierarki setelah menikah tidak boleh dalam satu bagan lagi, tapi harus ada di samping. Artinya ayah ibu kita, papa mertua kita tidak boleh membantu mengambil keputusan. Dalam pengertian membantu mengambil keputusan adalah kalau dia mengambil alih keputusan. Kalau kita minta pendapatnya boleh, tapi terserah yang kitalah yang mengambil keputusan. Itu sebabnya kemarin saya membahas mengenai apa arti laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bahwa itu bukan berarti kita meninggalkan pemeliharaan kepada mereka, tetapi meninggalkan otoritas atau keputusan-keputusan. Tidak boleh kalau sudah menikah semua masih bergantung termasuk keputusan kepada mertua atau orang tua. Harus belajar mengambil keputusan-keputusan praktis. Jangan semua tanya mami papi, semua tanya papi mami, anak sekolah tanya papi mami. Beli beras saja masih tanya papi mami. Mau melakukan hal-hal yang sangat simpel saja masih tanya papi mami. Nah tentu hal-hal demikian sangat tidak baik, apalagi dalam proses pendidikan. Saya sudah buatkan bagan kemarin, saya kira saya tidak perlu ulang lagi. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Saya review sebentar. Saudara kalau sudah menikah, saudara harus punya kematangan atau kesiapan ekonomi. Tidak bisa tidak. Laki-laki harus bekerja. Laki-laki harus menghasilkan uang supaya bisa menghidupi keluarganya. Boleh tidak istri bekerja? Boleh, asal kesepakatan bersama. Kalau mungkin satu laki-laki, satu orang di rumah kurang, kemudian melibatkan istri bekerja boleh. Tetapi kalau sudah melibatkan istri bekerja, jangan
juga mengharapkan istri yang bekerja dengan istri yang tidak bekerja sama. Artinya begini, kalau istri sudah bekerja di luar tentu lebih capek, tersita energi dan pikirannya. Kalau dituntut lagi seolah-olah tidak bekerja, seperti di rumah saja. Nah itu tentu tidak boleh. Atau sebaliknya, kalau istri sudah di rumah tidak bekerja ya tentu dia jauh lebih maksimal daripada ia di sana. Tetapi dia nggak menghasilkan uang, tidak bisa membantu suami dalam bentuk keuangan. Dan tentu dalam pengertian lain ya harus pas-pasan, hidup apa adanya. Ya, itu penting untuk kita mengerti dulu. Kemudian ikatan emosional. Seorang kalau sudah menikah juga tidak boleh dikit-dikit masih ketergantungan ikatan emosional kepada orang tuanya yang terlalu kuat sampai dikit-dikit kangen, dikit-dikit minta ketemu. Lupa bahwa dia sudah punya keluarga yang seharusnya lebih banyak ketemu sama suami atau sama istrinya, sama anak-anaknya. Kadang-kadang ini menjadi konflik yang tak pernah terselesaikan. Kenapa? Karena kalau dia perempuan, si laki-laki berpikir, ya aku harus milih istriku atau di satu sisi istriku akan pergi meninggalkan aku. Kadang-kadang saking terikatnya secara emosional, 1 minggu sekali harus ketemu, seminggu 2 kali harus ketemu. Nah kadang-kadang yang pihak pasangannya berpikir satu pasangan atau istri atau suami, satu mertua atau orang tua dari pasangannya. Ya dua-duanya kan orang yang tetap dihormati, dicintai. Dia gak bisa harus memilih salah satu. Nah ini contoh-contoh yang lain. Kita harus belajar meninggalkan ikatan emosional. Dan mulai bersatu dengan istrinya menjadi satu daging yang kemarin saya katakan. Bukan hanya satu daging adalah satu kesatuan total. Bukan hanya kesatuan dalam satu tubuh. Tapi satu tubuh, satu jiwa, satu roh, satu keuangan, satu tujuan. Artinya begini, satu tubuh hubungan suami istri harus sehat. Tidak bisa tidak harus sehat. Nah gimana hubungan suami istri yang sehat dalam konseling saya bisa bimbing. Kalau dalam forum besar begini agak sulit ya karena masih ada yang belum menikah. Gak apa-apa konsultasi di wilayah-wilayah seperti ini saya bisa bimbing. Nanti mungkin di Rated Pas Mood saya bisa secara khusus membahas hubungan suami istri yang sehat. Kadang-kadang perempuan dengan perempuan, mungkin laki-laki dengan laki-laki kan jauh lebih baik. Karena orang seringkali bicara seks itu tabu kalau di gereja. Akhirnya mereka belajar dari film porno, belajar dari internet, belajar dari komik, belajar dari sinetron, belajar dari film-film yang tidak baik. Padahal Alkitab juga mengajarkan. Dan bagaimana Alkitab mengajarkan? Kita harus pelajari juga bahwa ada hubungan suami istri yang sehat, ada yang tidak sehat. Yang tidak sehat ini yang membuat potensi keretakan dan kehancuran dalam keluarga. Kemudian satu jiwa, latihan satu jiwa. Belajar untuk diskusi, sharing, ngobrol dari hati ke hati, perasaan, dikomunikasikan. Jangan sudah menikah tapi tetap tidak satu jiwa, cuma satu tubuh saja. Gak pernah ngobrol, gak pernah dari hati ke hati itu share. Berbagi beban. Yang ngobrol cuman tolong dong ini, tolong dong itu. Cuman itu saja gak lebih, gak kurang. Itu pun kadang-kadang pelit sekali ngomong. Semua serba dicatat, semua serba chat. Nah itu tentu tidak sehat. Satu roh ya banyak berdoa bersama, ibadah bersama, belajar firman bersama. Satu roh ini penting ya nanti kalau dalam mengatasi konflik-konflik. Karena perbedaan cara pandang mengatasi konflik, cara pandang melihat masalah dan menyelesaikan masalah itu penting sekali. Itu pengaruh besar sekali. Ada orang lihat masalah simple. Ini bukan masalah yang besar, saya gampang atasi ini. Tapi ada orang lihat masalah kecil, itu berat sekali. Sampai akhirnya bunuh diri. Sama-sama punya masalah keuangan misalnya, suami istri. Ada istri yang tangguh, yang kuat. Tapi ada istri yang tidak sanggup. Sama-sama kekurangan uang. Yang satu berpikir kreatif bagaimana mendapatkan uang. Yang satu jalan pintas, bunuh diri. Dan ini beda-beda kasus. Kemudian satu keuangan. Gak boleh ada harta gono gini dalam keluarga Kristen. Ini uangmu ya, ini uangku. Kita pisah keuangan. Nanti gaji juga pisah, semua pisah. Kenapa pisah? Persiapan cerai. Jadi kalau cerai kan gimana dong? Susah lagi, repot lagi nanti baginya. Udah dari sekarang kita harta gono gini, uangmu, uangmu, uangku, uangku. Atau uangmu, uangku, uangku, uangku saja. Jadi yang ini gak sehat. Ini yang membuat banyak kasus akhirnya memang betul-betul karena keuangannya tidak satu, tidak terjadi keterbukaan di sana. Laki-lakinya selingkuh tidak tahu, laki-lakinya kepelacur tidak tahu, perempuannya main laki-laki nggak tahu, keuangannya bebas.
Ada seorang tanya sama saya, boleh tidak punya tabungan sendiri? Boleh, saya bilang, tapi atas persetujuan pasangan. Misalnya istri, aku boleh punya tabungan terpisah tidak? Boleh. Misalnya contoh ya, dalam rumah tangga kami ada tabungan yang sifatnya kita pakai untuk operasional bersama. Saya dan istri menggunakan tabungan untuk operasional harian. Ada simpanan tabungan yang memang ada berkat lebih di save di situ, tidak diotak-atik. Ada tabungan terpisah lagi, mungkin tabungan tertentu, dan namanya tabungan usaha. Artinya itu tidak dicampur adukkan, memang itu untuk usaha saja, bukan operasional, bukan juga ditabung. Silahkan diatur, tetapi terbuka. Suami istri harus belajar terbuka. Soal keuangan terbuka, jangan soal fisik saja terbuka, tubuh saja terbuka. Tapi soal keuangan harus belajar satu terbuka. Ini loh, pemasukanku segini, gajiku segini. Jangan laki-laki punya gaji disimpan sendiri, wanita punya bonus-bonus disimpan sendiri. Lama-lama dibikin persiapan cerai. Satu kali saya pernah sampaikan di sini ya. Ini cerita kisah nyata atau tidak saya nggak terlalu ngerti, tetapi ini bisa menjadi pelajaran penting. Seorang laki-laki atau suami yang dia tahu bahwa istrinya kalau sudah masuk uang ke istrinya itu nggak bisa keluar lagi. Akhirnya setiap kali dia naik gaji dia nggak lapor sama istri, dia nggak kasih tahu sama istri. Dia simpen di mana? Di sepatu bekasnya. Jadi setiap kali dia dapat uang lebih, istrinya tahu hanya di bagian uang itu saja. Paling kalau naik dikasih tahu sedikit lah. Ini gajiku naik sini. Tapi lebihnya itu dapat bonus-bonus yang lain disimpan di sepatu bekas tuh, diselip-selipin tuh. Itu banyak banget di belakang. Selipin itu bertahun-tahun juga banyak. Zaman dulu kan rata-rata orang nyimpen uangnya begitu. Satu kali ya istrinya ini kan juga ngelihat rumahnya banyak barang bekas. Ada yang lewat loa gitu, loa abu bekas gitu. Terus dipikirkan ini barang-barang banyak banget ya. Dia panggil mas sini. Itu sepatu semua tuh, bawain semua tuh. Angkut semua mas. Biar rumahku rapi, biar bersih. Bener diangkut. Suaminya pulang, ya biasanya kan mau naruh uang, mau taruh di sepatu bekasnya. Dia tanya, loh dipindah di mana nih sepatu-sepatu? Kenapa bersih hari ini? Tapi hatinya langsung sir. Wah jangan-jangan ada something wrong. Perasaanku tidak enak. Mi, sepatu yang kemarin di sini mana? Sepatu-sepatu papi. Sepatu bekas itu. Iya, sepatu bekas papi sini. Udah aku loakin semua. Aku kasih orang semua. Pingsan ketebuk. Kenapa? Karena duitnya semuanya di situ. Kenapa sih? Kena terbuka aja. Buat deal-deal, buat kesepakatan. Satu tujuan melayani Kristus, memuliakan Tuhan. Ini penting. Kalau kesatuan ini tidak dihayati bersama, yang ada saudaraku sekalian hanya saling menuntut. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang satu. Hanya melakukan sesuatu atau 1-2 kegiatan bersama-sama, yang lain gak bersama-sama. Contoh makan sih bareng-bareng. Pakai kaos bareng-bareng. Couple. Pergi kencan nonton bareng-bareng. Keranjang bareng-bareng. Tetapi yang lain tidak bareng-bareng. Ini bukan kesatuan total. Itu kesatuan sebagian. Dan Allah tidak menghendaki demikian. Yang saya review lagi tentang persatuan 2 pribadi. Ingat, menikah itu persatuan 2 pribadi, bukan 1 pribadi. Pertama harus dipahami ada perbedaan laki-laki dan perempuan di sana. Di mana-mana laki-laki dan perempuan itu beda. Kemarin tuh saya hanya menyebutkan sedikit ya saudara, hanya 5. Padahal ada belasan perbedaan. 5 itu yang saya sebutkan kemarin, kalau pria lebih banyak main otak kiri, saya pikir main logika, kalau wanita lebih banyak di otak kanan, saya rasa. Nah ini biasanya sering terjadi begitu. Nah kalau ini gak dipahami, pria akan banyak bermain di nalar, wanita bermain di perasaan, gak saling memahami, terjadi benturan. Pria sering berpikir bahwa wanitanya mengerti, wanitanya sudah oke, tapi wanitanya merasa prianya tidak sensitif, tidak peka. Terjadilah benturan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tiba-tiba istri nangis, wanita nangis, si pria berpikir kenapa dia nangis. Tiba-tiba senggukan di kamar, loh apa salah saya? Karena cuman main di logika, dia gak masuk. Si perempuan dia memang merasa dijahati, dia merasa tidak diperhatikan, dia merasa, ini semua merasa ya, merasa tidak disayangi, merasa diabaikan, ini merasa semua ini. Nah masalahnya merasa ini tidak masuk logika laki-laki.
Tidak masuk sama sekali bagi laki-laki. Dia merasa tidak diperhatikan. Si pria berpikir tidak diperhatikan bagaimana? Aku sudah kasih mobil, aku sudah kasih rumah, aku kasih semua gajiku. Aku kerja dari pagi sampai malam untuk anak dan istriku. Aku pikir aku sudah melakukan yang terbaik buat istriku dan anak-anakku. Si istri, si wanita merasa itu bukan perhatian yang diharapkan. Nah, repot nggak? Repot kan? Kalau nggak mau repot, ya jangan menikah dengan lain jenis. Kalau lain jenis memang repot. Boleh Pak? Nggak boleh. Terus kemudian pria satu fokus, wanita multitasking. Ya wanita bisa mengerjakan banyak hal. Serabutan, ketebuk, dia bisa. Laki-laki enggak bisa. Jadi ibu-ibu jangan dikit-dikit marah sama lakinya yang kamu tuh cuman kerja tok ya. Enggak mau bantu ini, enggak mau itu ya. Kamu tuh ya pulang kerja maunya makan aja. Lihat enggak, mami itu pegang apa ini? Ini, gelodak gebuk. Si laki-laki pulang cuma pengen makan tok, habis itu tidur. Nah ini kalau enggak dipahami, susah. Ribut lagi. Kemudian pria kurang suka belanja, wanita suka belanja. Jadi kalau wanita suka belanja kemudian pria bilang, kamu jadi wanita belanja melulu. Itu sama seperti bilang sama anak, kamu jadi anak main melulu. Lah suruh apa anak-anak? Suruh meeting. Kan orang tua suka begitu. Kamu tuh main melulu dari pagi sampai sore main melulu. Kalau anak bisa jawab, emang ngapain Mi? Aku suruh ngapain? Suruh meeting gitu. Kan anak-anak memang dunianya main. Dengan kata lain, belanja termasuk dunia para wanita. Mau tidak mau, para pria juga harus belajar memahami. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, belanja mulu. Nah kalau kita nggak ngerti di sini, nah sebaliknya kadang-kadang wanita memaksa suaminya ikut belanja. Yang itu terjadi konflik juga jadinya. Diseret-seret, aduh. Ayo temenin mami. Kalau cuma nemenin setengah jam, 1 jam maksimal nggak masalah. Tapi kalau sampai dari terbit matahari sampai terbenamnya, nah itu bagi pria masalah besar. Terjadilah keributan yang besar. Makanya laki-laki bilang, tulis berapa item yang kamu beli. Begitu kan biasanya kalau mau berangkat, ditulis 5 item. Tetapi yang dibeli 50 item. Karena itu memang dunianya wanita. Kemudian kemarin saya sampaikan juga kalau pria marah cenderung diam. Wanita marah cenderung ngomel. Kenapa? Karena pelampiasan wanita banyak di situ. Nah kalau nggak ngerti lagi ya, ini wanita mulutnya mau tak lakban aja ya. Ngomel mulu ini wanita ya. Ya kalau kita nggak ngerti gitu, tapi kalau kita ngerti, iya Mi. Iya, Mi. Kan kemarin saya kasih tips ya, cluenya ya. Ya sudah. Ditaruh di sini di sini. Pria-pria taruh di sini ya. Ya, gitu aja. Agak ngangguk-ngangguk dikit. Ada. Itu seneng itu istrimu. Ya. Yang kelima, kelemahan pria mata, kelemahan wanita telinga. Artinya karena kelemahan pria itu mata, maka pria banyak jatuh karena mata. Lihat perempuan seksi, ya jatuh di situ. Walaupun wanita juga kadang-kadang di mata juga bisa jatuh. Lihat barang bagus di mall. Tetapi rata-rata itulah area yang nggak bisa dipungkiri dari sisi pria. Gimana cara nutupinya? Salah satunya adalah kalau sudah menikah, ya wanita-wanita cantilah, tampillah cantik dan seksi di depan suamimu. Nah masalahnya wanita-wanita tuh kapan tampil seksi, kapan tampil cantik adalah ketika hendak berhadapan dengan orang luar, bukan suaminya. Kapan itu? Waktu di kondangan. Seksi, kalau di kondangan seksi banget. Siapa yang lihat? Yang lihat kan bukan hanya suaminya. Begitu banyak laki-laki melihat di sana. Tapi waktu sama laki-lakinya di rumah, di kamar, daster. Daster rombeng bau 3 bulan gak dicuci. Nah ini yang membuat pria akhirnya males lihat istrinya. Gak tertarik. Dia lebih suka lihat yang lain yang seksi di mall. Seksi di luar sana, di kantor. Ini kalau wanita kelemahannya di telinga. Itu sebabnya wanita gampang bergosip. Wanita juga gampang dipuji, dirayu dan jatuh dalam pujian dan rayuan. Dia tahu itu gombal, tapi senang juga. Kamu itu cantik sekali, tahu nggak? Gombal. Kamu tahu nggak gigimu itu rata bagaikan kawanan domba di padang ternak. Gombal.
Tapi ngomong gombal tuh sambil ya gitu. Seneng dia. Nah, kelemahan-kelemahan bisa dimanfaatkan laki-laki memang akhirnya. Saling memanfaatkan. Wanita tahu kelemahannya laki-laki begitu digodain dengan tampilan seksi. Saya pernah nangani kasus konseling di mana seorang pria seperti ditawarin satu produk tertentu dan waktu nawarin itu dia sempat kirim foto telanjang. Dia bilang, kalau Koko ambil program ini, aku berikan ini. Diberikan tubuhnya dan wanitanya seksi. Dia lupa hapus. Ketahuan sama istrinya. Ngamuk istrinya. Apa ini maksudnya? Waduh, ngamuk besar. Dan ketemu sama saya. Dan laki-lakinya bilang, aku gak ada niat, aku gak mau. Nah, karena si wanita tahu, laki-laki mau nggak mau. Di mana-mana kucing kalau dikasih ikan asin dimakan juga. Makanya laki-laki kalau udah ngerti begitu, wanita bantulah supaya laki-lakimu nggak jatuh itu gimana. Kau layani dengan baik di sana, kau servis dengan baik juga di sana. Sebaliknya, sebelum laki-laki lain memuji istrimu, puji dia. Kamu gak pernah muji di rumah, gak pernah bilang cantik, gak pernah bilang masakannya enak. Di luar sana bosnya memuji, teman-teman prianya memuji, tetangganya memuji. Cantik bener ya ibu ya, usianya berapa bu? Berapa tebak ayo. Kan gitu biasanya minta ditebak kan. Kayaknya ibu 28 ya. Masa aku 58 tahu. Dalam hati, suamiku di rumah gak pernah muji aku. Gak pernah ngomong aku cantik. Apalagi bilang masih awet muda, masih kelihatan muda. Di rumah udah dandan cantik-cantik setengah jam, 1,5 jam. Keluar kamar. Suaminya lihat, gimana Pi? Apaan sih? Ya ondel-ondel. Tapi waktu dia keluar, ketemu sama bosnya, ketemu teman-teman pria. Teman pria bilang apa? Wow, kamu memang cantik. Sayang lo, orang minta secantik kamu tuh nikah sama pria gak bisa menghargai kamu. Waduh, langsung dia jatuh di pelukannya. Nah makanya kita harus ngerti perbedaan-perbedaan seperti ini. Banyaklah memuji pasanganmu. Hargai pasanganmu kalau masak. Hargai kalau pasanganmu berdandan. Kalau si pria, wanita juga begitu. Nah kalau kita gak ngerti wilayah-wilayah begini, hancur saudara. Nah perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan tipe kepribadian. Nah ini juga kalau kita tidak mengerti tipe kepribadian pasangan kita, yang terjadi adalah konflik yang tiada akhir. Saya tanya di sini yang sudah menikah atau yang sudah pacaran serius, ngerti tipe kepribadian pasanganmu? Koleris, sanguin, plekmatis, melankolis, tahu? Jangan-jangan tidak tahu. Tipemu sendiri tidak tahu apa ya. Misalnya tipe saya cenderung melankolis, plekmatis. Tipenya Akong apa? Koleris, sanguin. Tipenya Aini apa? Kemungkinan besar koleris, melankolis. Tipenya Randy apa? Kemungkinan besar plekmatis, melankolis. Tipenya Ronald apa? Kemungkinan besar koleris, sanguin. Nah, tipe-tipe ini berbeda-beda dalam cara mengatasi persoalan, berespon terhadap masalah, termasuk cara mengambil keputusan. Saya kasih contoh. Misalnya tipe melankolis. Tipe melankolis kalau mau ngambil keputusan lama. Dia mesti mikir yang paling aman, termasuk plekmatis. Salah apa benernya? Resiko terkecil. Kadang-kadang saking lamanya itu ya. Kalau dia menikah dengan tipe koleris, waduh digebrak. Lama amat sih ngambil keputusan kayak gitu aja. Makan saja nih tipe melankolis nih mikir. Mahal apa tidak? Tempatnya bersih apa tidak? Enak apa tidak? Lama, banyak banget mikirnya. Tapi kalau koleris sanguin kagak. Makan pokoknya. Nah kalau saya tipe melankolis, tipe plekmatis cenderung cari
kalau makan tuh cari yang wilayah aman, yang nggak terlalu banyak nyoba, nggak suka nyoba. Tapi kalau koleris, dia bosenan, dia suka coba sesuatu yang baru. Nah ini kalau nikah nggak ngerti, ribut. Contoh istrinya misalnya melankolis, tapi kita makan yang sono yuk. Si suaminya tipe koleris, makan itu melulu, bosan tahu. Yang lain apa nggak ada? Yang lain apa? Itu di sana ada restoran baru tuh, di sana restoran baru lagi. Ah nggak ngerti aku restoran begitu kita belum tahu pernah makan, nggak enak lagi ntar mahal lagi. Laki-laki bilang coba dulu dong, nggak coba mana tahu. Ribut gara-gara makanan. Itu baru makanan loh, belum soal pemberesan masalah. Tipe plekmatis melankolis itu kalau ada masalah masuk kamar tidur, lama, tidurnya juga lama. Dia menarik sebisa mungkin tidak mau ketemu orang. Kalau lagi stres dia nggak mau makan, dia nggak mau ketemu orang, cenderung nonton atau tidur saja. Ini melankolis nih. Kalau sanguin termasuk koleris nggak bisa begitu. Sebisa mungkin cepat ketemu, beresin, selesai. Nah kalau ini nggak ngerti, nggak saling memahami, mau tidur malam, misalnya di sini siapa ya? Misalnya mungkin Flo sama Randy. Flo itu kemungkinan besar adalah koleris melankolis. Kemungkinan besar atau koleris sanguin. Kolerisnya tinggi mungkin Flo ya. Nah si Randy kemungkinan besar adalah melankolis, plekmatis atau melankolis sanguin. Cenderungnya Randy kalau ada masalah menarik diri. Lebih mungkin memilih untuk gak cepat-cepat selesaiin masalah. Sebisa mungkin dia nggak cepet-cepet beresin. Tapi kalau Flo sekarang selesaiin, sekarang juga. Ini contoh ya, semoga benar ya. Tesis saya di wilayah ini, jadi sedikit ngerti. Tesis S2 saya di wilayah tipe kepribadian. Jadi kalau saya ketemu orang ngobrol sebentar, sedikit saya punya gambaran. Kemungkinan besar tipe kepribadiannya ini. Nah mungkin kalau Flo pengen cepet sekarang masalahnya kita kelarkan. Sekarang juga duduk di sini, kita beresin. Si Randy nanti saja, ntar juga beres sendiri. Ini bedanya. Nah kalau nggak ketemu ini, kalau saling memaksa, yang satu dipaksa untuk damai, yang satu nggak mau damai, yang satu nanti beres sendiri, ribut. Nah kalau kita nggak ngerti seperti ini dalam dunia usaha juga sama. Contoh dalam dunia usaha misalnya di sini ada Aini sama Mas Iwan, ya, misalnya dalam dunia usaha ya. Mungkin tipenya ini termasuk dominan dalam arti koleris dan masuk melankolis. Tipe Mas Iwan plekmatis melankolis murni misalnya, sedikit ada dominannya. Nah tipe A ini mungkin akan lebih berani untuk mengambil keputusan membuka usaha atau melakukan sesuatu yang baru. Sementara tipe Mas Iwan lebih ke yang aman, yang paling aman. Nah ini kalau nggak ngerti, wah repot. Contoh tipe Ronald pasti koleris. Itu pasti tuh kelihatan dominan, koleris. Tipenya siapa nih? Akong, koleris. Nah dia nikah dengan orang seperti apa? Ini penting. Nah si Yuni itu ada koleris juga. Koleris ketemu dunia perang. Duar, piring terbang, kaca pecah. Itu bisa terjadi. Tapi di rumah Ronald kayaknya enggak kayaknya. Ini contoh saja, contoh. Tapi bedanya kalau plekmatis melankolis berantemnya diem semua, hening. Itu saya dan istri saya, hening. Bunyi jarum jam kedengaran, krek, 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 krek. Dan itu awet. Awet banget. Hujan rintik-rintik enak tuh. Tapi kalau tipe dominan sama dominan, sini lo. Kita beres aja. Wah, tak, 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 tak. Kelar. Tapi kalau tipe melankolis pragmatis enggak langsung kelar. Butuh waktu lama dipendam, dihayati, disimpan, direnungin. Nah saudara kalau nggak ngerti ini saling maksa. Kamu tuh harus cepet kelar. Aku belum bisa sekarang, nanti besok. Sekarang, besok. Yang satu pengen buka usaha, yang satu pengen kerja. Yang satu pengen langsung buka usaha yang penuh tantangan, yang satu cari aman. Nah nggak ketemu kalau suami istri. Nah kalau ini nggak dirundingkan, duduk bersama dan saling memahami, bubar pernikahan.
Itu baru baru perbedaan tipe kepribadian loh. Bersyukurlah kalau tipe kepribadiannya mirip-mirip. Tapi itu tidak berarti kalau yang beda jauh itu tidak baik. Bahkan saling mengisi. Contoh, kalau dalam dunia bisnis misalnya tipenya siapa ya di sini ya? Tipe gak ada yang jomplang langsung gitu loh. Saya pengen langsung lihat jomplang gitu. Kemarin yang saya bimbing sih Akong sama Yuli, gak apa-apa Akong sama Yuli aja ya. Akong sama Yuli ini punya tipe agak sedikit jomplang. Artinya jomplang itu Akong yang koleris tinggi, nilai kolerisnya mungkin hampir mentok gitu. Sementara Yuli yang plekmatis, melankolis hampir mentok ke bawah. Jadi yang Akong mungkin yang cenderung ngontrol, mau tantangan, keputusannya cepat, visioner, siap resiko. Si Yuli cenderung yang aman aja, dia main aman gimana sih? Gak usah begitulah, yang begini aja, ini yang aman. Akong harus belajar memahami Yuli, Yuli harus belajar memahami Akong, cari titik tengah ketemu. Baru pernikahan berjalan lebih baik. Kalau enggak bisa, ribut terus. Karena kita enggak mengerti pasangan kita tipe kepribadiannya apa. Itu tipe kepribadian. Tapi juga ada perbedaan lain seperti perbedaan usia yang terlalu jauh. Beberapa waktu lalu saya membaca di media sosial laki-laki dan perempuan, laki-laki umurnya 16 tahun nikah dengan nenek-nenek umur 71 tahun. Perbedaannya 55 tahun. Ada juga yang terbalik. Yang pria tua banget. Sudah seperti kayak opa-omanya. Si opa-opanya maksudnya opa-opanya. Sementara si perempuan masih anak remaja. Umur belasan tahun. Belum nyampe 16 tahun. Jaraknya jauh sekali. Jarak yang terlalu jauh juga masalah. Memang tidak ada konsep ideal dalam hal usia. Yang ada adalah kita nyamannya sama orang yang beda usia berapa. Tidak ada dasar alkitabiahnya juga. Kalau misalnya Abram dan Sarah beda 10 tahun, itu bukan berarti itu yang ideal. Di dalam konsep Yahudi ada perkawinan livirat. Tahu perkawinan livirat? Kalau misalnya contoh, satu kali orang Saduki tanya sama Yesus, Guru, ini ada satu istri, suaminya 7. Nanti di surga mana suami yang jadi suaminya? Kenapa suaminya 7? Karena hukum Yahudi begini. Kalau saya misalnya menikah dengan istri saya Heni. Setelah saya menikah, saya gak punya anak laki-laki, itu sebenarnya saya mati. Maka yang terjadi adalah Parno, saudara saya, harus menggantikan saya. Dan kemudian kalau Parno mati belum punya keturunan lagi, Sadi menggantikan Parno. Kalau seandainya Warsi dan Sri itu laki-laki juga, dia akan menggantikan lagi Pak Sadi. Sri Warsi itu anggaplah laki-laki namanya Warso sama sama Sro gitu ya. Maka adiknya itu akan menggantikan terus. Jadi bahkan dalam budaya Yahudi seorang bisa menikah, seorang laki-laki bisa menikah jauh dengan perempuan janda yang jauh lebih tua karena hukum Musa. Jadi sekali lagi tidak ada batasan usia yang ideal, yang ada kita nyamannya dengan siapa. Hanya 2 alasan yang sering dipakai, biologis dan psikologis. Psikologis artinya begini, ya biasanya wanita itu jauh lebih matang daripada pria. Kalau misalnya sama-sama usianya, misalnya sama-sama 20 tahun, biasanya wanita jauh lebih matang dari pria. Jadi dengan pria misalnya ambil 5-10 tahun di atasnya pun ini bisa ngimbangi wanitanya. Itu alasan psikologis. Sehingga orang lebih merasa aman kalau wanita cari yang lebih tua karena dia bisa lebih momong dirinya. Itu psikologis. Alasan kedua alasan biologis. Usia 50 tahun biasanya wanita masuk masa menopause. Laki-laki itu masa lagi puber kedua. Tahu puber kedua? Itu lagi hot-hotnya.
Sementara si wanita sudah tidak bergairah di wilayah itu. Nah itu menjadi pertimbangan si laki-laki mencari daun muda. Kalau perlu kuncup. Alasannya itu. Kenapa? Alasan biologis atau seks. Tetapi yang lain tidak menjadi patokan. Apalagi kalau orang sudah tidak di situ areanya, tidak jadi masalah. Nah itu beda usia. Itu juga sudah masalah besar. Bayangin aja kalau usianya misalnya laki-lakinya 40 tahun, si perempuannya usia 20 tahun. Atau usia di bawah itu lagi. Wah itu mesti ngomong seperti anak kecil. Manja-manjanya, ngerengek-ngerengeknya. Persis kayak anak kecil. Gak bisa dipungkiri. Tapi kalau menikah dengan jauh di atas dia, misalnya 40 nikah dengan 50 tahun. Ini wanita bisa ngomong, bisa ngayomi, bisa mengerti laki-lakinya, bisa melayani secara lebih maksimal. Katanya kenapa rata-rata banyak laki-laki suka nikah dengan janda, katanya begitu. Katanya janda itu bisa ngayomi, bisa ngomong, bisa melayani lebih baik. Katanya, saya nggak tahu kan saudara. Ya. Jadi jangan nanti saudara bilang mana ada janda-janda yang perlu saya follow up. Enggak, saudara. Usia pengaruh besar, harus ngerti ini usia. Jadi kalau misalnya saudara pacaran dengan usia yang terlalu jauh juga, itu resikonya juga besar memang. Misalnya saudara umur 40 tahun pacaran dengan anak umur 15 tahun misalnya. Wah itu besar juga, resikonya besar. Anak usia belasan tahun tuh masih labil bin ababil. Artinya dia nggak bisa stabil. Dia masih berubah-berubah. Dia hari ini suka begini, besok suka begitu. Dia suka cowok begini, umur 15 tahun, umur 20 tahun dia suka cowok yang begini. Beda lagi. Beda-beda itu. Makanya katanya wanita tuh sukanya beda-beda. Umur sekian dia suka cowok yang model begini, umur sekian suka cowok yang model begini, umur sekian suka cowok yang begini. Kalau pria cuma satu modelnya, cantik. Umur berapapun cuma satu pilihannya, cantik, seksi, udah. Tapi kalau wanita enggak. Makanya wanita-wanita kalau masih remaja itu dia suka yang modelnya kayak Tomingse gitu kan. Wah, yang kulitnya tuh mulus, halus, rambutnya panjang, yang kalau ada lalat nempel di wajahnya kepleset. Itu kan yang remaja-remaja. Suka begitu kan? Kalau lihat cowok-cowok ganteng, cowok-cowok Korea kan itu. Tapi kalau udah mulai dewasa, udah mulai matang, ya buat apa ganteng? Ganteng doang. Nggak ada ininya. Apaan tuh? Makan tuh ganteng. Nah itu udah mulai dewasa tuh. Makan tuh ganteng. Tapi yang dicari apa? Yang matang, dewasa juga. Keuangannya mapan. Nah gitu, beda-beda kan. Belum latar belakang pendidikan. Contoh, istri pendidikannya S2. Kadang sampai S3. Kalau ada S4. S-teler. S3. S3 tuh kan ngomongnya tinggi-tinggi. Suaminya S1, SD maksudnya. SD. Jauh kan? Satu kali istrinya bilang, itu terbalik lah. Misalnya laki-laki yang tinggi lah. Laki-laki tinggi dulu. Tinggi banget. Yang laki-laki yang S3, si istrinya tadi S1, tadi SD maksudnya. Bukan S1 strata S1, SD. Laki-lakinya bilang mau jalan-jalan. Mami, kita koordinasi dulu ya. Sebelum kita jalan-jalan. Udah begitu, suami lagi masuk kamar, istri masuk ke dapur. Lagi ngapain Mi? Masak nasi Bi. Lo kok masak nasi? Lah tadi papi bilang nasi-nasi tadi. Koordinasi Mami. Bukan masak nasi. Ini penting loh. Saudara pikir gak penting. Makanya kalau pendidikannya yang minimal juga gak terlalu jauh. Tadi satu SD, satu S3. Kagak ketemu. Kita jangan spekulasi Mami. Apa tuh Bi? Spekulasi? Apa las-las? Gak ngerti dia saudara.
Mesti ngomongnya juga mesti disamakan, disederhanakan. Itu baru satu area pendidikan. Makanya kalau bisa juga pendidikannya juga tidak terlalu jauh. Saya dulu waktu memilih istri saya kan SMA. Saya S1, nggak terlalu jauh. Sekarang saya S2, istri saya ambil S1, nggak jauh. Tapi kalau misalnya tadi SD sama S2, jauh, terlalu jauh. Caranya gimana? Ya istri belajar lagi. Suami bisa belajar lagi. Gak bisa enggak harus begitu. Ambil pendidikan tambahan. Banyak baca buku-buku. Gak bisa enggak. Kalau kedua-duanya memang gak pendidikan tinggi sama-sama SD. Kita koordinasi mami. Dua-duanya gue gak ngerti apa itu koordinasi. Tapi tadi bilang apa? Koordinasi. Artinya apa? Gak tahu juga. Jadi saya kadang-kadang juga ini ya, dalam keluarga kan pendidikannya beda-beda, tapi ngomong kadang tinggi-tinggi banget. Ya ngomong yang biasa-biasa aja lah, gunakan bahasa-bahasa yang biasa. Jangan bahasa yang tinggi-tinggi ya. Nah, latar belakang suku. Satu Jawa, satu Medan. Wah, itu juga nggak ada habisnya. Yang Jawa, inggih, mboten, monggo, silahkan. Tapi wis arep mangan durung. Makan ya Pi, tak masakin air hangat ya Pi. Maunya kan begitu, orang Jawa kan biasanya gitu. Nah ini laki-laki orang Jawa nikah sama perempuannya, istrinya orang Batak, orang Medan. Ngomong mandinya atau mempersilahkan makannya bukan mandi papi ini air hangat sudah siap, enggak begitu. Mandilah kau, makanlah kau. Loh, kasus-kasus seperti ini saya tangani banyak saudara. Ini masalahnya cuma nada suara saja. Dialek saja sudah bikin masalah. Terus saya tanya kenapa? Memang masalahnya opo mas? Gini loh mas, gini loh pak pendeta. Dia bilang bukan mas, bukan pak pendeta, mas pendeta. Begini loh mas pendeta. Ada juga orang panggil saya mas pendeta. Begini loh mas pendeta. Istri saya itu kalau nyuruh makan saya itu bu yang kayak mama saya dulu atau kayak teman-teman saya yang dari Jawa. Memang maunya gimana mas? Mau saya itu makan mas, monggo makan atau ayo makan. Waktunya mandi air hangat sudah disiapin, mau saya begitu mas pendeta. Terus yang dilakukan bagaimana? Saya kan mesti gali dulu kan kasusnya apa. Ya dia bilang gitu. Makanlah kau. Habis makan pergilah kau cepat. Ditunggu sana kau. Cepat. Itu bawaannya panas. Apa di sini ada yang mau nikah sama orang Medan? Ada? Pahami suku itu. Masuk ke dalam-dalamnya. Dengerin suara merdunya. Saudara harus belajar itu. Ya. Kalau orang timur kan yang suka melengking. Iya. Ada juga begitu kan modelnya. Nah, kalau tidak ngerti suku budaya juga terlalu jauh berbeda, konflik lagi. Soal makanan saja, beda suku, beda jenis makanan. Dulu saya memang kan lama, saya kecil kan dari Jawa, tulen, len, makanan serba konsep makanan eyang, makanan mama semua. Waktu pelayanan di Jakarta melayani suku Chinese. 90% suku Chinese dan belasan tahun bersama-sama orang Chinese. Rata-rata bumbu orang Chinese itu resep andalannya bawang putih. Keprek, seng. Itu bagi orang Jawa bawang merah. Ini sudah jauh beda. Kalau masak sambal korek, orang Jawa bilang sambal korek cabai mentah. Orang Jawa pakai bawang merah. Orang Chinese pakai bawang putih. Lidah konslet. Loh, gak percaya coba aja konslet lidah. Kalau biasa kita makan bawang merah, sampai saya tuh bawang merah itu terbiasa di mulut saya. Saya makan gitu aja enak.
Tapi bawang putih langsung kebakar mulut saya. Tapi orang Chinese makan bawang putih kayak makan mentimun aja. Kremus, kremus, kremus. Biasa aja dia. Enak aja. Itu bawang putih. Kenapa? Karena biasa. Terus model semua yang tadi serba dicah, cah, cah, cah. Sementara orang Jawa modelnya serba santan, santan, santan. Iya santan, goreng santan, serba. Makan, minum orang Chinese misalnya teh tawar. Orang Jawa nggak usah pesan manis, dikasih manis. Saudara kalau berkunjung ke orang Jawa, masuk ke rumah orang Jawa, itu yang terjadi saudara. Saudara pesan teh, dikasihnya teh manis. Karena itu hukumnya. Kalau dikasih teh tawar, dipikir pelit. Dipikir kikir. Itu baru suku budaya pola asuh. Diasuh sama keluarganya gimana? Keluarga kaya sama keluarga sederhana beda loh. Lihat calonmu itu latar belakang keluarga kaya atau keluarga miskin. Itu pengaruh besar. Contoh, keluarga kaya itu rata-rata tidak disiplin hidupnya. Bangun jam berapa, tidur jam berapa. Kalau pesan makanan juga asal pesan. Pencet odol asal pencet. Cuk. Ganti baju lempar. Kenapa? Dia udah bisa banyak pembantu. Dia biasa begitu. Keluarga yang nggak mampu dia bangun pagi. Kalau orang nggak mampu kan memang harus bangun pagi, siapin semua sendiri. Kalau mencet odol dari bawah ditarik ke atas, set. Tarik lagi, set. Ini laki-laki pencet lagi tengah, shoot. Besok lagi istrinya dengan sabar tarik lagi. Suaminya masuk kamar mandi pencet lagi, shoot. Ini 2 kali sabar. Cuman papi ya mencet odolnya jangan begitu. Kenapa sih? Jangan dari tengah, dari bawah. Lama-lama gara-gara mencet odolnya bubar itu nikah. Kamu ya sekali 2 kali aku bisa ngerti. Puluhan kali aku bilang kamu gak ngerti ya. Ini odol aku sudah rapiin aku gelinting. Kan digulung dari bawah ke atas kan. Kok ngerti kak? Pengalaman. Digulung. Terus laki asal pencet aja cet. Ini bisa bikin konflik. Saya menangani satu kasus di mana perempuan itu anak orang kaya raya. Papanya punya salah satu mall. Dia biasa tidur jam 2, jam 3 pagi. Dia bangun sesukanya. Sampai dia menikah pun begitu. Suka telat dan tidak disiplin. Makan juga apa adanya. Semua dimakan. Karena apa? Orang kaya. Dia asal pesan belum tentu dihabisin. Nah suaminya latar belakang keluarga miskin sederhananya. Terus kemudian hidup pas-pasan, disiplin tinggi. Waktu mau berangkat kerja selalu 7:30 dia sudah bangun. Sudah sampai tempat kerjanya. Si istrinya 7:30 belum bisa bangun. Secepat-cepatnya juga oke jam 7. Tapi dia baru bangun. Bangun dia penyembahan. Haleluya. Haleluya. Si suaminya sudah buru-buru mau berangkat. Lihat istrinya bukannya mandi, cepat-cepat bikin sarapan, cepat nyiapin ini malah penyembahan. Haleluya. Haleluya. Udah ngamuk, dia marah sekali. Dan cerita sama saya, tahu nggak? Waktu saya ngelihat istri saya penyembahan, bangun siang-siang saya lihat setan. Saya ngeliat setan kak, saya ngeliat dia bukan lihat malaikat, saya ngeliat setan. Saya kasih penjelasan, kamu menikahi anak latar belakang orang mampu. Kamu harus ngerti merubah kebiasaan itu nggak gampang. Orang yang biasa bangun siang puluhan tahun, hampir 30 tahun bangun siang. Kamu robah suruh bangun pagi dalam 1 hari, mustahil. Dan kau harus belajar mengerti ini. Dan faktor-faktor yang lain.